menderita karena menyalibkan segala hawa nafsu dan keinginan. Petrus ingin Mesias itu berjaya, bukan Mesias yang berita. Karena konsep dari Petrus adalah konsep bagaimana membangun kerajaan dunia. Tetapi Yesus memandang dengan membangun kerajaan Allah. Itu dua konsep yang berbeda. Tadi di awal saya ngomong, sama-sama melayani. Sama-sama pulang pergi gereja. Sama-sama sibuk di dalam pekerjaan Tuhan. Sama-sama berjuang, tapi perjuangannya beda. Goalnya beda. Ucapan Tuhan Yesus ini dilontarkan, dia menegur keras kepada Petrus. Enyah kau iblis, kau batu sandungan bagiku. Ucapan Yesus ini dilontarkan pada waktu Petrus mencoba mencegah Yesus itu untuk Yesus pergi ke Yerusalem. Karena Yesus akan mati dan disalib di Yerusalem. Coba ya saudaraku, ini ironis sekali. Padahal Petrus mengiring pribadi gurunya itu, saya kira 24 jam dia terus bareng sama Yesus. Bareng terus. Tetapi Petrus tidak mengerti kehendak Tuhannya. Tidak memahami rencananya. Tidak mengerti pikiran Tuhannya. Dan itu sebuah keironisan yang fatal. Dan itu terjadi di dalam kekristenan hari ini. Sama. Maka dengan hal ini saudaraku, kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang secara fisik nampak bersama-sama dengan Tuhan, belum tentu sepikiran dengan Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Ikut Tuhan yang asli, yang benar, Yesus yang asli itu menderita saudaraku. Tapi yang begitu gak laku. Karena tidak semua orang mau menderita, mengiring Yesus. Yesus menderita, pengikutnya juga harus menderita. Seperti dia menderita. Menderita karena menyalibkan segala hawa nafsu dan keinginannya. Mematikan semua cita-citanya. Menggantikan kepentingan Bapaknya. Menyenangkan hati Bapaknya. Dia korbankan dirinya untuk menyenangkan Bapaknya saja. Bahkan sampai muridnya yang terdekat sekalipun, Petrus berusaha baik kepada dirinya. Seakan-akan mau membela dia. Dihardiknya. Karena itu mengganggu perjalanannya menuju menyelesaikan pekerjaan Bapaknya. Coba loh. Dihardik. Enyahlah iblis. Kalimat itu saudaraku, itu bukan berarti Petrus kerasukan iblis secara manifest. Tidak. Tapi pikiran Petrus itu sedang dipengaruhi oleh cara berpikir iblis. Yaitu apa? Menolak salib saudaraku. Petrus diserang pikirannya supaya dalam kelihatannya baik, tetapi di balik itu ada satu maksud yang iblis desiskan kepada telinga Petrus untuk menolak salib. Dari awal iblis berusaha menghalangi jalan salib. Dari awal saudaraku. Sebisa mungkin Yesus pun digagalkan untuk tidak sampai di Golgota itu. Dengan berbagai cara. Petrus tanpa sadar menjadi alat yang dipakai untuk membujuk Yesus gurunya itu. Untuk tidak masuk di dalam penderitaan dan menghindari penderitaan itu. Maka ketika Petrus berkata, sekiranya jangan guru. Di kalimat itu saudaraku, Yesus mengenali suara di balik Petrus itu. Suara yang sama yang ketika dulu berkata, jika engkau anak Allah, lompatkan dirimu dari bumbungan bait Allah, maka semua kemenatangmu malaikat. Bahkan di kayu salib pun suara yang sama.
kalau kau anak Allah, turunkan dirimu dari salib. Banyak hal saudaraku. Hati-hati, makanya mengiring pribadi Yesus itu tidak mudah. Karena iblis bisa pakai siapapun dan apapun. Bahkan orang terdekat sekalipun bisa dipakai untuk menggagalkan kau ke tempat yang tepat, alamat yang tepat, yaitu langit baru, bumi baru.